Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Mbak Yuni. Halo Mbak Yuni, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Hayo, di sini siapa yang suka banget mengunjungi wisata alam? Aku salah satunya. Aku suka banget berkunjung ke tempat-tempat wisata yang berbau sama alam. Gak tahu kenapa, aku merasa kayak diriku ini menyatu gitu sama alam. Dan pastinya seru banget. Ada banyak hal yang bisa aku explore. Ada banyak informasi yang bisa aku dapatkan. Pokoknya gak akan pernah bisa terlupakan. Kalau pulang dari wisata alam tuh berasa kayak badan ini fresh banget gitu loh. Paham gak sih? Lah biasanya yang aku lakukan kalau aku dapat rezeki lebih adalah glamping. Kalian cobain deh. Kalau kalian ada rezeki lebih, terus kalian sumpek dengan aktivitas keseharian kalian, ya kerja, yang ngurus orang rumah dan lain sebagainya, cobain kalian glamping. Minimal 3 hari 2 malam itu udah lebih dari cukup. Aku pastikan kalian pulang tuh badan kalian udah fresh banget, pikiran kalian udah tenang. Karena kalau kita lagi glamping nih ya, kalian bayangin aja malam hari kita menikmati suasana malam hari di sekitar situ yang tenang. Otomatis glamping ini kan menyatu gitu dengan alam kan, dimana tempatnya tuh pasti hening, sunyi, sepi. Terus kita menikmati suasana malam di situ sambil bakar-bakar. Aku jadi pengen banget, tapi rezekinya belum ada, mungkin one day ya. Aku doain juga biar kalian bisa glamping. Aku doain semoga rezeki kalian berlipat ganda, karena harga glamping itu juga nggak murah. Cuman yang aku ingatkan ya sama kalian, kalau kalian lagi glamping, mendingan kalian bawa keluarga kalian. Kalau kalian belum nikah ya, terus jangan bawa pacar kalian. Takutnya kan hawanya dingin tuh di situ. Terus kalian ya paham lah ya. Lah takutnya ketika hal itu terjadi menimbulkan suatu kejadian seperti yang dialami Mbak Yuni dan keluarganya saat glamping di sebuah kawasan hutan pinus. Mbak Yuni dan keluarganya ini sebenarnya udah glamping itu berkali-kali di tempat-tempat yang berbeda-beda. Gak tahu kenapa saat mereka lagi glamping di sini, anak keduanya mendadak menjadi rewel banget. Lah kok gak berselang lama terjadi sebuah kejadian yang menggemparkan lokasi tempat Mbak Yuni dan keluarganya lagi glamping. Entah ada hubungannya atau tidak. Ketika kalian selesai menonton video aku ini, kalian bisa beri kesimpulan kalian di kolom komentar. Karena kita sudah penasaran dengan ceritanya Mbak Yuni, jadi gak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Email yang dikirim sama Mbak Yuni, di dalamnya itu dia nulis begini. Mak, kamu pernah gak sih ngebahas tentang sebuah cerita yang berhubungan sama kejadian Gun Z? Kalau pernah Mak, aku juga ada nih satu kejadian yang berhubungan sama Gun Z, dimana saat itu aku dan keluarga kecilku lagi glamping di sebuah kawasan hutan pinus yang lokasinya tuh menyatu dengan wisata air terjun, tapi di dalamnya juga ada beberapa makam yang dikeramatkan. Nggak tahu kenapa saat kami lagi glamping di situ, anak keduaku ini mendadak rewel banget Mak. Padahal itu bukan pengalaman pertama kami glamping. Jadi kami itu sudah glamping berkali-kali, tapi ya di tempat-tempat yang berbeda-beda. Gak tahu kenapa hawa dan suasana saat glamping di tempat ini itu berbeda banget dari pengalaman glamping kami sebelumnya. Ternyata Mah, ada kejadian yang benar-benar gak bisa aku lupakan, karena itu cukup menggemparkan lokasi wisata glamping saat itu Mak. Dan aku berharap kejadian ini tidak terulang kembali, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua.
Entah rewelnya anakku ini ada hubungannya atau tidak dengan kejadian itu, silakan kalian sendiri yang berpendapat di kolom komentar. Penasaran kan? Ya udah, kalau gitu kita bahas ceritanya dari awal. Mbak Yuni itu adalah seorang ibu muda yang suka banget berpetualang alam. Jadi jiwa petualangnya itu benar-benar besar banget. Dan dia suka banget berpetualang ke alam-alam liar. Tapi karena dia sudah menikah dengan suaminya, biasanya dia salurkan hobinya ini kayak melakukan pendakian tipis-tipis atau kemah di tempat-tempat yang alamnya itu tenang, asri, sejuk. Sampai di pernikahan mereka ini dikaruniai 2 buah hati. Nggak taunya jiwa petualang Mbak Yuni dan suaminya ini nurun di kedua anak mereka. Jadi keluarga ini kalau menghabiskan waktu liburan mereka suka banget mengunjungi tempat-tempat wisata alam daripada main ke mall atau main ke playground. Karena bagi keluarganya Mbak Yuni, wisata alam itu jauh lebih seru dan banyak yang bisa dieksplor, banyak informasi baru yang bisa kita dapatkan. Aku setuju. Keluarganya Mbak Yuni ini itu kalau wisata alam paling sering mereka lakukan adalah glamping. Jadi semaksimal mungkin Mbak Yuni dan suaminya itu akan nabung setiap mereka kelar gajian. Ada beberapa uang mereka sisihkan, mereka tabung, nanti uang itu akan jadi bekal untuk mereka glamping. Karena apa? Karena ya Mbak Yuni dan suaminya itu ingin memberikan kayak experience baru gitu loh kepada kedua anak mereka yang sama-sama juga suka sama wisata alam. Ada satu momen di mana tahun 2020 sampai tahun 2021 negara kita kan kena COVID nih, ya kan? Otomatis keluarga kecil Mbak Yuni ini nggak bisa wisata alam. Semua orang di Indonesia ini pada lockdown nggak sih? Pada berdiam diri di rumah masing-masing. Begitu pula dengan keluarga kecilnya Mbak Yuni ini. Sampai lockdown sudah diberhentikan, negara sudah dinyatakan aman dari COVID. Tapi Mbak Yuni dan suaminya itu masih belum bisa mengajak anak mereka untuk berwisata alam. Soalnya mereka berdua harus memperbaiki perekonomian keluarga dulu. Barulah di tahun 2023 kemarin, lebih tepatnya di pertengahan tahun, alhamdulillah uangnya itu cukup, sudah terkumpul untuk ngajak 2 buah hati mereka berwisata alam. Akhirnya di situ Mbak Yuni dan suaminya mulai searching nih, kira-kira tempat mana ya yang cocok mereka kunjungi untuk ngajak 2 anak mereka glamping. Karena memang tujuan mereka adalah glamping. Dan selama COVID mereda, Mbak Yuni itu sudah nyicil sedikit demi sedikit peralatan buat glamping. Jadi nanti niatnya itu nggak usah nyewa tapi bawa peralatan sendiri. Otomatis lebih murah daripada harus nyawa juga di tempat itu. Setelah searching, ketemulah satu wisata glamping yang kayaknya seru banget nih. Dan wisata itu berada di kawasan hutan pinus dan menyatu sama wisata air terjun. Tapi di dalamnya itu juga terdapat beberapa makam keramat. Kalau dilihat dari informasi yang didapatkan Mbak Yuni di sosial media, lokasi makam keramatnya ini agak jauh kok dari wisata glampingnya. Ya sedikit banyaknya aman lah kalau mereka ngajak 2 anak mereka. Selama mereka glamping nih ya, mereka tuh nggak pernah yang namanya mengalami kejadian aneh, apalagi sampai ketemu hantu. Dan 2 anak mereka ini nggak pernah rewel. Ya udah biasa aja gitu, mereka seru menikmati wisata alam. Sampai ya udahlah, Mbak Yuni ngobrol kan sama suaminya, sayang gimana kalau besok kita glamping di sini. Pas suaminya lihat, oh ya boleh kita glamping. Akhirnya mereka cari kontak yang bisa dihubungin untuk reservasi. Mereka langsung reservasi. Dan setelah itu Mbak Yuni sama suaminya ngasih surprise lah kepada 2 buah hatinya. Ngasih tahu kalau nanti
di tanggal ini kita bakal glamping. Anaknya seneng banget ya kan. Soalnya dua buah hatinya ini tuh udah berkali-kali ngeluh, "Ma, apa aku bosen nih, aku pingin kemah, pingin camping." Akhirnya dikasih hadiah glamping. Seneng banget dong dua anak bocil ini. Hingga tibalah di hari H. Dari sekian hari mereka nunggu, tibalah mereka berangkat menuju lokasi wisata tersebut. Semua peralatan sudah dipastikan masuk ke dalam mobil. Akhirnya mereka cus perjalanan itu kurang lebih 1,5 jam dari rumahnya Mbak Yuni. Dan anak-anaknya tuh terlihat banget sangat excited. Begitu tiba di lokasi glamping, ternyata lokasinya itu sejuk banget. Pepohonan hijau itu membentang dari kanan ke kiri. Suara gemericik air yang mengalir. Apalagi kawasan glamping ini itu kan menyatu dengan wisata air terjun. Kalau dilihat-lihat ini kayaknya nggak bakal sepi. Bakal banyak orang yang berkunjung. Soalnya wisata air terjunnya sendiri itu baru ditutup jam 7 malam. Wah, ini cocok banget nih memang buat wisata glamping ngajak anak. Lah, anak pertamanya Mbak Yuni pada waktu itu berusia 15 tahun. Dan anak keduanya itu berusia 11 tahun. Selama mereka masih kecil, mereka tuh sudah diajak Mbak Yuni dan suaminya buat glamping di tempat yang berbeda-beda. Dan gak pernah dua anak ini rewel atau gimana-gimana. Ya udah, mereka pada enjoy saat diajak glamping. Tapi beda ketika mereka diajak glamping ke tempat ini. Awal-awal mereka tuh sangat bersemangat sekali. Tapi entah kenapa saat mereka turun dari mobil berjalan menuju ke tempat reservasi, dua anak ini itu ekspresinya jadi aneh. Si kecil, kan dua anaknya Mbak Yuni ini cowok semua. Si kecil itu bilang begini, "Mah, pindah yuk." Mbak Yuni bingung, "Loh, kenapa pindah, Dek?" "Nggak apa-apa, adik nggak nyaman." Loh, aneh dong Mbak Yuni ngedenger itu. Akhirnya Mbak Yuni komunikasi sama suaminya. Suaminya lah yang ngebujuk si adik biar nggak rewel. Itu dia udah mulai nunjukin tanda-tanda rewel nih. Tapi setelah dibujuk sama sang papa, si adik ini udah biasa, nggak kayak tadi yang tiba-tiba ngajak pindah. Akhirnya mereka diarahkan ke tempat glamping mereka. Dan ternyata yang glamping di situ tuh bukan hanya keluarga kecilnya Mbak Yuni aja, tapi juga ada beberapa orang yang lagi menikmati suasana glamping di situ, ngajak anak-anak mereka. Terus ada juga yang cuma berpasangan 2 orang, nggak ngajak keluarga. Tapi tetap seru gitu loh, tetap enak dan orangnya tuh ramah-ramah. Pas Mbak Yuni mendirikan tendanya, Mbak Yuni ini disapa sama ibu-ibu, diajak ngobrol. Kayak, wah ini seru banget nih. Pasti akan menciptakan momen yang indah di pemikiran kedua anaknya. Dan anaknya nggak akan takut lagi. Soalnya kan banyak tuh anak-anak seusia anak mereka yang glamping bareng orang tuanya di situ. Setelah tenda didirikan, semuanya sudah disetting. Mbak Yuni nemenin si adik yang minta main air terjun. Pergilah itu mereka berdua ke wisata air terjun. Dan masuk ke wisata air terjun ini mereka nggak ditarik tiket. Soalnya tiketnya itu sudah jadi satu sama tiket glamping. Sedangkan si sulung sama papanya itu pada nata buat kayu bakar. Karena mereka rencananya mau bikin teh. Mbak Yuni nemenin si Dede ini, ngelihatnya tuh kayak si Dede enjoy banget main air di wisata air terjun itu. Sambil sesekali ngobrol sama anak seangkatannya. Karena kebetulan juga ini momennya adalah momen libur sekolah. Habis itu Mbak Yuni ngomong ke anaknya ini, "Dek, Mama tinggal beli pop mie dulu ya. Soalnya Mama lapar nih. Adik mau nggak dibeliin pop mie?" "Boleh mah." Akhirnya udahlah si Dede dipesenin buat nggak renang agak ke dalam di situ aja selama Mbak Yuni beli pop mie. Pokoknya si Dede nggak boleh beranjak dari tempat itu.
Singkat ceritanya Mbak Yuni udah selesai nih beli pop mie ya kan. Dia ngelihat loh anaknya kok nggak ada. Dia panik lah di situ, mie-nya dia pegang, dia tuh masih ngepegang 2 pop mie sambil nyari Dede. Dia tanya lah ke anak-anak yang tadi main sama anaknya itu, katanya itu tadi kesana tante, kesana. Disusurin dong sama Mbak Yuni ya kan. Aduh kemana ini anakku? Lah kok arahnya itu menuju ke arah makam keramat. Dan bener aja dong, anaknya Mbak Yuni itu berdiri mematung di depan gapura makam keramat ini seorang diri. Gak ada orang lain di situ, cuma anaknya doang. Jadi anaknya yang masih pakai baju renang itu mandangin makam keramat gini doang. Akhirnya gak pakai lama sama Mbak Yuni langsung ditarik lah. Ayo adik jangan di sini ya. Ini gak boleh, ini sakral, ini keramat, gak boleh. Anaknya tuh nggak ngebrontak, nggak gimana, diem aja, nurut aja, ngikut aja gitu. Akhirnya Mbak Yuni putuskan untuk udahlah balik aja lah ke tenda. Begitu tiba di tenda, semuanya sudah tertata kan. Si sulung sama papanya lagi ngeteh nih, menikmati suasana sekitar. Mbak Yuni yang datang bareng anak bungsunya ini langsung ditanya sama suaminya, loh kenapa mah kok ekspresinya kayak gitu? Mbak Yuni ceritalah ke suaminya. Akhirnya si Dede ini diambil lagi sama suaminya. Mbak Yuni bebersih ya kan. Habis bebersih dia makan pop mie, ngobrol sama anak sulungnya. Anak sulungnya tanya, "Mah, kenapa tadi Dede kok tahu-tahu berdiri di depan makam keramat?" Si Mbak Yuni jawab, "Nggak tahu mas, itu adik nggak tahu deh. Mama bingung. Tiba-tiba jalan aja, tiba-tiba pergi aja. Pas mama tanya, katanya ada yang manggil. Ada yang manggil nama dia. Orangnya masuk ke dalam situ. Tapi pas mama lihat, di situ loh nggak ada siapa-siapa. Jadi di kawasan itu cuma ada adik kamu doang." Oh ya udah lama, nggak usah dihiraukan. Adik kan kadang suka iseng kayak gitu. Mbak Yuni mikir, kalaupun anaknya iseng, ngapain juga anaknya iseng di tempat kayak gitu. Dan anaknya tuh nggak pernah seiseng ini soalnya. Ya udah dia coba mengabaikan apa yang terjadi tadi. Sampai singkat ceritanya sudah malam hari. Itu sekitaran jam 6:30. Mbak Yuni langsung mengeluarkan bekal makan malam mereka. Dimana Mbak Yuni bawa aneka macam seafood. Habis itu suaminya menyiapkan untuk area bakar-bakar. Dan si Dede itu baca komik di dalam tenda. Si masnya lagi mainan game di HP, game offline gitu, karena sinyal di sana itu kadang dapat, kadang enggak. Ketika semuanya sudah prepare, Mbak Yuni langsung manggil 2 anaknya untuk makan malam bersama sambil bakar-bakar dulu. Udah nih keluar ya kan mereka menikmati suasana pada malam itu. Dan tak terasa makanan mereka sudah habis. Tapi Mbak Yuni menyadari si Dede ini kenapa jadi nggak banyak omong. Padahal si Dede itu tipe anak yang cerewet banget. Dia bakal bertanya banyak hal ke orang tuanya kalau dia nggak paham. Apalagi tadi dia habis dari makam keramat, harusnya dia bertanya banyak hal kan tentang area itu. Tapi nyatanya si Dede ini malah diem aja. Terus pandangannya agak ngebengong. Sesekali ditanya sama Mbak Yuni tuh dia coba untuk mengalihkan pandangan. Kayak aneh gitu loh sama anak bungsunya ini. Selesai makan malam ya kan, semuanya sudah bebersih. Mbak Yuni minta 2 anaknya buat tidur dulu. Karena dia sama suaminya mau menikmati suasana malam di depan. Dan itu sudah sekitaran hampir jam 9:30 malam. Jadi 2 anaknya ini punya aktivitas rutin di mana jam 9 kedua anaknya ini harus udah tidur. Dan Mbak Yuni sama keluarga kecilnya ini rencananya glamping di situ 3 hari 2 malam. Jadi hari itu adalah malam pertama mereka glamping di kawasan ini. Pas waktu Mbak Yuni sama suaminya lagi ngopi di luar, sesekali foto-foto, Mbak Yuni ini memang beberapa kali berpapasan sama sepasang kekasih cowok sama cewek. Sebut saja namanya Mira dan Dito ya. Mira dan Dito ini anaknya tuh ramah banget. Kalau ketemu sama Mbak Yuni dan suaminya atau anak-anaknya Mbak Yuni itu selalu nyapa. Pikirnya Mbak Yuni mereka itu sepasang suami istri yang mungkin baru saja menikah.
bukan kayak orang pacaran memang gayanya. Mereka glamping pas di sebelah kiri dari tempat glampingnya Mbak Yuni. Kayaknya itu nyewa punya ini, tapi nyewanya tuh yang kecil, mungkin karena mereka cuma berdua aja. Terus yang lain tuh pada berkeluarga, soalnya bawa anak-anak masing-masing kan. Udah nih, udah ketemu, sapa-sapaan, mereka berdua masuk dalam tenda mereka. Mbak Yuni sama suaminya masih stuck di depan tenda sambil ngobrolin hal random lah. Ketika mereka berdua lagi ngobrol, tiba-tiba anak keduanya ini teriak-teriak dari dalam tenda. Mama takut. Nyamperlah Mbak Yuni ya kan, masuk ke dalam tenda, ditanya, adik kenapa? Ternyata anaknya itu lagi mimpi buruk, sampai membuat si masnya ini marah gitu loh. Tidurnya terganggu gara-gara si adik teriak-teriak kayak gitu. Semua orang juga pada nyamperin, tanya kenapa. Dijawab sama Mbak Yuni, maaf ya, anak saya mimpi buruk soalnya barusan. Jadi dia agak teriak-teriak. Setelah itu dikasih minum kan, udah bangun dikasih minum. Ditanya pelan-pelan sama Mbak Yuni, adik kenapa? Adik mimpi apa? Mama, tadi adik mimpi adik ada di depan makam tadi siang. Terus di situ ada banyak pocong mama. Pocongnya itu berwarna hitam. Adik takut mama, baunya nggak enak. Adik takut pulang mama, pulang. Aduh, ini ada apa ya? Karena seumur-umur Mbak Yuni ngajak dua anaknya glamping, si bungsu tuh nggak pernah kayak gini. Nggak pernah tahu-tahuan mimpiin setan atau bersikap aneh. Baru di kawasan itu doang. Akhirnya ditenangin, dikasih pengertian, si Dedek tenang kan. Tapi di situ si Dedek nggak mau tidur sendiri sama masnya, minta ditemenin sama Mbak Yuni. Dari situ Mbak Yuni putusin buat nemenin si Dedek tidur. Tidurlah mereka di dalam tenda. Suaminya Mbak Yuni juga akhirnya nyusul. Di tengah malam, sekitaran jam 1:30 dini hari, Mbak Yuni itu agak sedikit ngelilir. Terus dia megang sebelah kirinya. Ternyata anak bungsunya itu udah nggak ada. Si Dedek nggak ada di posisinya. Mbak Yuni panik dong, ngebangunin anak sulungnya dan suaminya. Mereka semua yang panik langsung keluar tenda. Dan kalian tahu apa? Anak bungsunya Mbak Yuni, si Dede ini, itu berdiri di depan tenda orang sebelah kiri. Pasangan tadi loh, Mira dan Dito itu, cuma berdiri doang gitu, mematung di depan situ. Akhirnya sama Mbak Yuni pelan-pelan disamperin. Dedek, ngapain di situ? Udah malam dingin. Masuk. Si Dede ini nggak mau. Ayo masuk. Akhirnya digendong lah sama suaminya Mbak Yuni, dimasukin lagi tuh ke dalam glamping. Setelah itu ditanya, adik ngapain berdiri di situ? Nggak boleh, itu tenda orang. Nanti kalau orangnya terganggu gimana? Si Dede itu bilang begini, mereka udah kurang ajar mah. Mereka nggak boleh ada di sini. Soalnya om itu marah. Om mana? Ada mah. Si Dede ini keluar lagi. Terus ngelihat ke arah belakang tenda lah. Di belakang tenda itu kawasannya adalah pohon-pohon pinus doang, nggak ada apa-apa. Cuman ada kayak jalanan kecil untuk aliran air dari air terjun. Dek, ngapain? Om itu marah mah. Om itu marah gara-gara mereka. Karena nggak enak nih ya, udah malam juga. Si Dedek ditarik lagi lah ke dalam tenda. Udah. Tidur lagi ya, udah malam, besok kita bahas lagi. Akhirnya di situ si Dedek tidur lagi nih, ya kan? Udah tidur, besok paginya mereka bangun, mereka beraktivitas lah di air terjun itu. Mereka main air, dan si Dedek ini udah sikapnya udah kembali normal, tidak seperti kemarin. Mbak Yuni bersyukur banget di situ. Sampai malam hari tiba, si Dedek ini ngebengong di depan api unggun. Si Dedek ngebengong aja gitu, ditanya sama Mbak Yuni, adik kenapa kok bengong aja? Nggak apa-apa mah kita pulang kapan? Kenapa Dek kok buru-buru banget minta pulang? Biasanya nih ya, anak bungsunya tuh paling nggak mau diajak pulang kalau mereka lagi glamping. Nah ini tiba-tiba ngajak pulang. Tanya kapan mereka pulang, padahal nggak pernah seperti itu si Dedek ini.
Dijawablah sama Mbak Yuni, besok siang kita udah pulang kok dek. Kenapa adek udah kangen rumah ya? Cuma diem aja. Akhirnya udahlah, diabaikanlah si Dede ini. Mereka bakar-bakar jagung, mereka menikmati suasana malam terakhir mereka glamping di situ. Dan si Dede itu tiba-tiba minta izin buat masuk tenda lebih dulu, ya kan? Sama Mbak Yuni dipersilakan, ditanya mau diantar mama, papa, apa mas? Enggak, adik sendiri aja. Ya udahlah, masuklah si Dede ke dalam tenda. Dan terdengar si Dede ini lagi main game. Oh, lagi main game, Pak. Ngomong gitulah ke suaminya. Dibiarinlah itu anaknya sampai si anak sulungnya Mbak Yuni ini itu izin masuk ke tenda juga. Ma, Pak, aku masuk ke tenda juga ya. Soalnya ini udaranya udah dingin banget nih. Aku nggak kuat. Masuklah si sulung ya kan ke dalam tenda. Pas si sulung udah masuk ke dalam tenda, si sulung teriak-teriak. Habis itu disamperin dong sama Mbak Yuni dan suaminya. Kenapa mas? Kenapa? Adek nggak ada ma, adek nggak ada. Si bungsu itu nggak ada di dalam tenda. Dicarilah di situ. Mbak Yuni dan suaminya minta tolong ke orang-orang yang lain buat bantu cari anaknya. Pas udah dicari ternyata si Dede ini itu lagi main game di tengah-tengah kawasan hutan pinus yang ada di area belakang tenda. Ditanya, Dede ngapain di sini? Si Dede ini bingung juga, dia ngapain bisa ada di situ. Akhirnya nggak pakai lama si Dede digendong, dibawa masuk ke dalam tenda, dikasih minum, dihangatin lah itu badannya. Tapi nggak ada yang aneh sama si Dede. Si Dede sendiri juga bingung kenapa dia kok tahu-tahu ada di kawasan hutan pinus. Padahal dia tadi itu masuk di dalam tenda, ya kan? Kayak dia pindah ke hutan pinus tuh dia nggak sadar, dia baru sadar pas orang-orang itu manggil nama dia. Barulah dia sadar, dia sendiri kaget. Kenapa dia bisa ada di situ? Ditanyakan sama Mbak Yuni dan suaminya, ya si Dede jawab apa adanya. Dan kejadian ini itu benar-benar aneh banget. Nggak pernah terjadi sama Dede. Dede sejak glamping di sini dari hari pertama sampai hari kedua itu ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dialami sama si Dede. Cuman untuk dijelaskan secara logika, bingung jelasnya gimana. Pokoknya si Dede ini aneh banget. Sampai Mbak Yuni dan suaminya ngajak mereka semua buat tidur aja lah. Semua orang juga udah pada masuk ke tenda masing-masing. Pas Mbak Yuni dan yang lain udah bisa tertidur lelap, tiba-tiba si Dede ini bangun duduk. Padahal dia tadi tuh tidur lebih awal. Lah ini bangun duduk doang gitu, dia ngebengong. Terus pas ditanya sama Mbak Yuni, adik kenapa? Si adik ini noleh ke arah Mbak Yuni sambil gini, kenapa dek, kenapa? Adik jangan kayak gini dong, mama takut. Lah kok gak berselang lama itu ada suara teriakan minta tolong yang bersumber dari tenda sebelah. Iya, tenda sebelah kirinya Mbak Yuni, tendanya si Mira sama Dito. Ingat gak kalian? Itu suara teriakannya itu keras banget. Dan membuat orang-orang semua pada panik. Kenapa? Kenapa sama mereka? Dan ketika petugas datang ke situ, petugas buka tendanya, ternyata mereka tuh lagi wukuk-wukuk. Dan Mira itu posisinya ada di atas. Mira bilang, kalau gak bisa dilepas gitu loh. Jadi mereka itu posisinya ganzet di situ. Bingung dong, ya kan? Udah posisi topless ya kan? Udah posisi nggak pakai apa-apa. Mereka nggak bisa lepas. Petugas juga bingung. Akhirnya di situ petugas ini manggil temennya. Terus si ibu-ibu itu diminta tolong buat nutupin badannya Mira sama badannya Dito. Entahlah pakai kain apa gitu loh. Akhirnya mereka berdua itu dibawalah ke office menggunakan kata apa? Tandu. Jadi mereka ditandu dari tenda menuju ke office dengan posisi mereka begitu si Dito dibawa, Mira di atas. Begitu tiba di office, entah apa yang dilakukan sama petugas, gak berselang lama, Mira sama Dito bisa terlepas. Udah nih, ya kan, mereka udah lepas, mereka akhirnya balik ke tenda, mereka pakai baju mereka masing-masing.
Terus Mbak Yuni tanya dong ke petugas, Pak, itu tadi kenapa? Sama petugas dijawab, Ganzet Mbak. Loh kok bisa Ganzet? Si petugas ini nggak mau cerita. Terus pas Mbak Yuni tanya, loh kok bisa Ganzet, kan mereka udah nikah. Petugas ini bilang begini, mereka belum nikah Mbak, itu bukan sepasang suami istri. Mereka tuh masih pacaran, baru aja tunangan, mau nikah tahun depan. Nggak tahu lah ya apa yang sebenarnya terjadi antara Dito sama Mira ini, dan apa yang telah mereka lakukan sampai mereka mengalami kejadian itu. Dan kejadian tersebut benar-benar menggemparkan area sekitar dan membuat semua orang tuh jadi heboh ngebahas tentang hal ini. Apalagi di glamping itu gak pernah ada kejadian Ganzet sebelumnya. Gak pernah, baru itu ada kejadian Ganzet di tempat glamping ini. Udah nih, si Mira sama Dito ngedekem aja di dalam tenda, gak mau keluar. Setelah kejadian itu, semua petugas balik ke office, semua orang baliklah ke tenda masing-masing. Si Dede itu dari tadi cuma ngebengong di dalam tenda. Ditanya lagi nih sama Mbak Yuni, Dede kenapa? Kok kayak gini? Jangan kayak gini dong, Mama sedih. Si Dede akhirnya buka suara, dia cerita, Mama sebenarnya adik takut, adik mau pulang, tapi kata Mama nunggu besok siang baru kita pulang. Ditanya balik nih sama Mbak Yuni, adik takut kenapa? Takut sama Om itu Mama, Om itu marah banget. Dan Om itu dari kemarin berdiri di depan tendanya Om Dito sama Tante Mira. Terus ekspresinya marah. Adik takut Mama, adik takut. Abis itu ada apa lagi? Lah pas kemarin malam Mama, itu adik itu sempat kebangun. Adik sempat ngintip keluar. Dan adik ngelihat ada banyak banget pocong, kainnya warna hitam Mama. Dan pocong itu mengitari tendanya Om Dito sama Tante Mira. Adik takut, adik balik lagi ke tenda. Adik bangunin Mama, adik bangunin Papa, adik bangunin Mas. Tapi nggak ada yang bangun. Terus Mama, adik ngedenger ada suara orang meloncat. Akhirnya adik ngelihat di depan tenda kita itu ada satu pocong Mama, warnanya hitam. Dan pocong itu ngelihat ke arah Dede. Dede disuruh diem. Pocong itu bilang begini Mama, jangan ikut campur. Akhirnya Dede masuk lagi Mama ke dalam tenda. Dede berusaha tidur. Udah, setelah itu si Dede nggak mau cerita ke Mbak Yuni. Dia keep untuk dirinya sendiri sampai di momen kejadian si Mira sama si Dito Ganzet tadi. Si Dede itu nggak mau keluar karena kata Dede, di belakang tendanya Dito dan Mira ada sosok pocong yang berdiri berjejer dengan kain kafan berwarna hitam, seolah-olah sedang menantikan sebuah kejadian yang bakal terjadi. Dan bener aja dong, kejadian itu terjadi menimpa Dito dan Mira di dalam tenda mereka, yaitu apa? Ganzet. Alhamdulillahnya kok mereka tuh masih diberikan hidup, ya kan? Mereka masih bisa selamat dari peristiwa itu dan mereka bisa terlepas. Kita nggak bisa membayangkan kalau mereka nggak bisa lepas atau salah satu dari mereka bisa meninggal dunia. Biasanya kalau kita dengar berita yang berkaitan dengan Ganzet, itu pasti kalau nggak keduanya ya salah satu ada yang meninggal dunia kan. Terus sulit banget terlepas, iya nggak sih? Tapi kalau dijelaskan secara medis itu juga ada kok penjelasannya. Tapi ini kan ya entahlah ya, kalian saja yang berpendapat di kolom komentar terkait kejadian yang dialami Dito dan Mira di momen glampingnya Mbak Yuni ini. Tapi dari kejadian ini ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah kalau kita glamping di tempat-tempat seperti ini dan kita belum menikah, kita bukan pasangan sah suami istri, kalau bisa jangan deh ya. Apalagi kita sampai terbawa suasana dengan suasana glamping yang seperti itu. Terus
Kawasannya juga di dalamnya ada beberapa makam keramat. Habis itu kita wikuk-wikuk. Itu terlalu beresiko nggak sih? Terlalu berbahaya nggak sih? Mendingan kalau kalian pingin glamping, kalau kalian belum nikah, ajak-ajak keluarga kalian buat seru-seruan. Terus kalau kalian pingin menikmati momen-momen wisata alam bareng pasangan dimana kalian belum menikah, jangan deh kalau ke tempat-tempat seperti ini. Kadang di hotel-hotel aja juga bisa ganzet, ya kan? Apalagi di kayak gini, terlalu berbahaya. Kayak kesannya tuh kayak kita ini nggak sopan, paham gak sih? Nggak sopan, dan bisa saja memicu kemarahan sosok-sosok penunggu di kawasan itu. Wah, nggak tahu deh ya. Aku nggak bisa berkomentar panjang terkait cerita ini. Jadi aku kembalikan lagi saja ke kalian. Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah dari kejadian itu membuat anak keduanya Mbak Yuni memiliki rasa takut buat glamping lagi? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Sepulang dari glamping, tiba di rumah, si Dede ini udah kembali normal. Tapi Mbak Yuni baru menyadari bahwa sepertinya si Dede ini memiliki keistimewaan yang belum tentu dimiliki oleh kebanyakan orang. Dan dari situ juga Mbak Yuni sama suaminya akhirnya lebih selektif lagi untuk memilih area-area glamping buat anak-anak mereka, agar kejadian di waktu itu tidak terulang kembali. Dan dua anak mereka itu tetap merasa nyaman saat mereka lagi glamping. Jadi ada banyak banget pelajaran yang didapatkan Mbak Yuni dan suaminya di momen glamping kemarin. Alhamdulillah hal itu tidak membuat si Dedek kapok buat wisata glamping. Nyatanya liburan akhir tahun 2023 ke 2024 itu mereka glamping lagi kok, tapi di tempat yang berbeda, dan gak ada kejadian apa-apa. Gak ada kejadian seperti yang terjadi di tempat glamping kemarin. Semuanya berjalan dengan lancar. Jadi menurut kalian, apakah kejadian yang dialami sama anak keduanya Mbak Yuni ini ada hubungannya dengan sesuatu yang dilakukan Mira dan Dito di tempat glamping sebelumnya? Yuk kita bahas dan diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Yuni. Mbak Yuni, terima kasih banyak ya, ceritanya bagus banget, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Sehat-sehat selalu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, amin. Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Habis itu kalau kalian mau kirim cerita kalian, boleh banget. Informasinya semuanya sudah aku drop di kolom description box yang ada di bawah. Kalian cek aja sendiri. Tulis pendapat kalian dan sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.